Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ummati ajma'in ila yaumiddin. Thumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan, kemudian kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Nah, karena itu marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah Allah limpahkan ini memberikan suatu hal positif bagi kita sehingga menggerakkan kita untuk senantiasa berbuat kebajikan. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menderang, yakni dengan adanya agama Islam. Para jemaah sekalian, insya Allah dalam sesi kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita atau yang disebut dengan kantin Quran surah yang ke-12 itu di ayat yang ke-7 sampai dengan insya Allah ayat yang ke-8. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu pembahasan yang lalu ketika ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam memberitahukan kepada Nabi Yusuf bahwa mimpi yang dialami oleh beliau itu suatu saat nanti akan terjadi, akan terrealisasikan. Apa yang dimaksud dengan 11 bintang itu? Satu matahari dan satu rembulan. Apakah yang satu matahari itu ditafsirkan dengan ibunya itu ibu kandungnya sendiri, ataukah dia itu adalah ibu tirinya? Nah, nanti akan disampaikan pada pembahasan kali ini. Kemudian ayahnya beliau juga menginfokan bahwa janganlah engkau mengisahkan perihal mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena nanti ada kecenderungan dalam jiwa mereka akan berbuat tipu daya. Mengapa demikian? Disebutkan di sini adalah hasadan, karena mereka itu dengki. Saya ilustrasikan semacam ini. Mengapa 11? Bukan 11, 10. 10 karena semuanya berjumlah berapa? Semuanya ada 12. Ada 12. 11, 12 ini, 11 itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, terakhir itu adalah Bunyamin. Yang bungsu yang mana? Nah, Bunyamin. Setelah Bunyamin ini kemudian lahir, siapa ibunya Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, siapa? Nah, Rahil itu. Ibunya saudara-saudaranya yang lain. Nah, ada Leia, kemudian ada dua selirnya itu. Nah, sehingga di ayat ini disampaikan bahwa di mana-mana itu pada umumnya yang paling kecil, anak yang paling kecil atau bungsu itu mendapatkan perhatian yang lebih daripada yang sudah besar. Kira-kira masuk nggak seperti ini? Misalkan kalian memiliki adik, maka adik kalian itu lebih diperhatikan daripada kalian. Nah, itu sudah umum, sudah biasanya seperti itu. Namun kejadian yang serupa ketika dialami oleh Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya itu mengalami hal yang sama, namun mereka menyikapinya dengan kok ayah ini bersikap yang berlebihan kepada Yusuf dan Bunyamin, terlebih kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Jadi perhatiannya itu melebihi, sehingga mereka mengatakan, kenapa sih Yusuf selalu diperhatikan oleh ayah? Apa sih istimewanya Yusuf? Sedangkan kami itu adalah golongan yang sangat kuat. Kata para saudaranya. Nanti bahkan di ayat ini akan ditafsirkan bahwa ada sebagian saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki dua usulan untuk membinasakan Nabi Yusuf. Yang pertama itu adalah, udahlah bunuh aja si Yusuf ini. Yang kedua mengusulkan, udahlah jangan dibunuh, lempar aja ke semua. Hanya ada dua pendapat di kalangan para saudara-saudaranya ini. Nah, karena itu kita akan baca terlebih dahulu ayatnya di ayat yang ke-7. Silakan diperhatikan semua.
Laqad kana fi Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lagunya Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagu apa? Nah, lagu Bayati. Kita langsung masuk ke ayatnya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Kalau ada dal di akhir kalimat dalam keadaan sukun, hukumnya apa? Qalqalah apa? Iya, qalqalah mantul memang. Qalqalah yang mana? Sughra kubra. Sughra. Yang mana yang seragam jawabannya? Sughra atau kubra? Ayo yang mana ini? Ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ikhtilaf masih. Ayo laqad, kalau huruf qalqalahnya di akhir berarti qalqalah kubra. Apa kubra? Apanya yang besar? Nah, pantulannya lebih besar daripada qalqalah sughra. Jadi cara bacanya harus lebih mantul dari huruf qalqalah yang terletak di tengah kalimat. Laqad kana. Kalau qalqalah yang terletak di tengah kalimat itu enggak terlalu mantul. Apa contohnya misalkan? Apa contohnya yang di sini? Misalkan ayat yang ke-9 ada juga nih. Uqtulu. Nah, misalkan uqtulu. Jadi kalau qalqalahnya di tengah kalimat, qalqalahnya terletak di tengah kalimat, maka ketika membaca seakan-akan dia berharokat. Uqtulu, bukan uqtulu ya. Ini seakan-akan berharokat karena pantulannya itu sedikit. Uqtulu. Beda halnya dengan jika qalqalahnya terletak di akhir, itu pantulannya besar. Laqad kana. Ini pantulannya lebih besar dari qalqalah sughra. Ada berapa huruf qalqalah? Apa saja yang 5? Ya, baju di toko. Kita lanjutkan ayat ke-8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Cara pelafalan sod. Dulu saya itu ketika awal-awal belajar tajwid, katanya ada sifirnya, harus bersiul dulu, harus gitu. Nah, ketika saya belajar ke Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni, beliau itu memiliki sanad atau jalur bacaan beliau itu sampai dengan ke Rasulullah, kalau nggak salah 32 atau 30 berapa, masih 30. Beliau itu langsung belajarnya di Timur Tengah, kalau nggak salah di Madinah, kalau nggak salah. Kata beliau bukan sifir, nggak ada suiro. Dulu seperti itu. Bahkan kalau biasanya kalau di Jawa itu masih ada yang demikian, terutama yang di pedalaman. Padahal kata beliau itu sod itu sangat mudah. Jadi ketika kalian melafalkan sin, sa, tinggal di keatasin aja so, dan dimonyongkanlah bahasa sekarang ini. Contoh misalkan seperti ini. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Jadi sin so. Hanya saja lidahnya di ke atasin, so, nempel. Dan posisi lisan harus agak maju, so. Kalau kalian biasanya gimana? Kalau yang di sini sama kayak sini. Yang mana? Yang sifir harus bersiul suiro gitu? Enggak. Ya, jadi jangan sampai bersiul. Karena hurufnya itu bukan di bibirnya. Tidak termasuk makharijul hurufnya. Kita kembalikan ke penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Laqad kana, demi sungguh, laqad kana, demi sungguh terdapat, laqad kana, demi sungguh terdapat. Nah, sebetulnya di sebelum laqad kana ini ditafsirkan oleh, misalkan di dalam hasyiah Sawi di sini ada takdir, ada perkiraan lafaz Allah yang ada di depannya. Sehingga kata beliau, wallahi laqad kana, demi sungguh, demi Allah, sungguh di dalam apa maksudnya? Sungguh di dalam kisahnya Yusuf bersama saudara-saudaranya itu terdapat suatu ibrah atau pelajaran-pelajaran yang mampu diambil. Laqad kana, demi sungguh terdapat, fi khabari Yusufa, di dalam cerita, fi khabari Yusuf, di dalam cerita atau informasi Yusuf, wa ikhwatihi, dan para saudaranya, wa ikhwatihi, dan para saudaranya, wa ikhwatihi, dan para saudaranya, wahum, adapun ikhwati, siapa yang dimaksud dengan ikhwati? Bacanya gimana ini?
Setelah wahum ini bagaimana cara bacanya? Akselerasi. Bagaimana cara bacanya? Ahada asyara. Kenapa ahada? Padahal kedudukannya menjadi khabar. Nah, mabni. 11 sampai 19 itu mabni. Ahada asyara adalah 11. Yang 11 itu merupakan saudara-saudara